Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan Mamang Kebun TV. Kali ini Mamang Kebun ya mau membagikan atau istilahnya tukar pendapat atau tukar ilmu ya. Barangkali ada yang cocok atau enggak, itu tergantung orangnya. Selama berkebun Mamang dalam bidang sayur mayur gitu ya, kita menanam timun memakai lanjaran bambu gitu ya. Apapun lanjarannya, bambu atau kayu, kayaknya sepertinya setelannya sama gitu ya. Lanjaran ini multiguna dalam arti bisa beberapa kali kita tanam, sampai 7 atau 8 kali tanam ya kalau timun gitu. Kayaknya yang pernah kita alami juga dulu di lesung bebaris gitu ya, durian, kaplingan durian, kita nanam uji coba nanam melon di Kaltim ini. Ternyata alhamdulillah bagus gitu ya. Kali ini Mamang Kebun mau memberi atau istilahnya tukar pendapat, pengalaman gitu ya, membagi-bagi pengalaman yang selama Mamang Kebun laksanakan atau dikerjakan gitu ya. Ini timun jarak antara 50 dari tanam dari timun ke timun gitu ya. Sementara ke kirinya 50, ke kanannya 50, berarti sama gitu ya, persegi gitu. Ini timun baru berusia kurang lebih 2 minggu gitu ya. Kalau yang tanaman pertama gitu ya, ini udah sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu ya. 8 daun sudah berkumis dia. Karena kita menanam timun ini tidak di polybag, langsung biji gitu ya. Nah begitulah kalau kita menanam timun tanpa di polybag, banyak sekali yang mengganggu, terutama belalang gitu ya. Ternyata ya akhirnya kita main sulam gitu. Tapi ya alhamdulillah udah aman ini, udah dikendalikan hamanya sama rektisida gitu ya, atau istilahnya racun pengendali hama-hama yang berterbangan seperti lembing, walang sangit, jangkrik gitu ya, yang suka mengganggu begitu timun memecah daun gitu ya. Hihihi. Itu ya, itulah dari alam mendukung gitu ya. Mungkin tanaman timun ini ada yang subur, ada yang enggak gitu. Tapi kita masalah timun ditunda dulu. Kita ya istilahnya mau mengutarakan gimana cara pemasangan turus atau lanjaran gitu ya. Nah di sini karena ini nanti mau serbaguna, sehabis selesai timun ini rencana kita mau nanam melon ini ya. Dari polybag
istilahnya kan dari tanah ini ke sini kita pakai bambu ini, panjang kan, langsung ke sana bambu. Cari yang lurus, yang agak kecil gitu, dibelah dua. Karena kalau timun atau melon, pertama yang datang buah adalah 30 dari tanah ke atas. Makanya memang nggak pakai tali gitu ya, langsung aja bambu. Karena akhir kemudian dia buah banyak yang nangkring di sini, melon maupun timun gitu ya. Nah, ini yang tahap pertama, terus setinggi 1 meter 1,40 meter dari dasar tanah, baru kita dikasih lagi gelagar ini, baru kasih siku. Nah, ini siku, karena kita harus sekaligus kerja ini, tidak diulang-ulang, jadi selesai sudah. Meskipun ditanam sampai 7 kali untuk timun atau melon, ini masih kuat gitu ya. Nih, coba lihat. Kemungkinan nanti kalau mau ganti tanaman baru, kita kontrol lagi tali-tali ini. Barangkali ada yang udah rapuh gitu ya, karena ini kan tali rapia gitu, atau tali rumput gitu. Bisa diganti atau ditambah gitu. Nah, ini tingginya terus 2 meter. Kemarin kita ngambil ini, sebagian ada yang dipotong untuk tajuknya lombok gitu ya. Nah, ini timun, ini ke sana gitu. Karena kita kerja sendiri ya, pelan-pelan aja, dapat 1 bedeng baru dipasang terus gitu. Nah, ini juga ada, ini kacang panjang meng. Nah, ini kacang panjang sama umurnya 2 minggu. Nah, enaknya nanam kacang panjang ini, kita ndak ribet gitu ya, nggak harus nali. Nah, dia pintar. Nah, kacang panjang ngelilit sendiri gitu ya. Kalau kacang panjang ini, satu lubang kita tanam 2 biji ya. Ada yang tumbuh 2 bagus, ada yang tumbuh 1 lebih bagus gitu ya. Kemungkinan nutrisi yang ada di tanah, kalau tanaman tunggal itu ya aman gitu, mencukupi kebutuhan. Beda lah kalau yang tanaman 2 biji atau dengan 1 biji, pertumbuhannya beda banget gitu. Nah, lihat di batang aja, terus di tunas-tunas itu ya, beda suburnya kalau yang satu pohon. Kalau ini kita pasang 2 tumbuh. Nah, ini timun ya. Jangan lupa ya, Mamang di subscribe dulu gitu ya, sebelum kita lanjut ini video. Didukung, bila mana ada suka ya, istilahnya baik atau buruknya di komen gitu ya, supaya kenapa kita harus menunggu orang komen. Jadi dari komen kita bisa berpikir secara gamblang gitu, apa kekurangan dan apa kelebihan gitu ya. Coba ini terus, ini kalau kacang panjang dikasih gelagar ini dari permukaan tanah 2 meter baru ukurannya dibikin sama aja ya. Karena nanti akhir kemudian, misalnya kita mau nanam lombok kan bisa di sini, di tengah ini. Nah, mau nanam lombok bisa gitu ya. Sementara sambil memulihkan tanah supaya bagus gitu ya, kita sementara tanam kacang panjang dulu, timun yang gampang-gampang uangnya gitu, yang cepat pertumbuhannya.
Karena apa? Ini kan tanah ini tanah baru gitu ya, tanah belukar. Kemarin kita gagal nanam lombok karena tidak ada parit yang dalam. Ini kita kan bikin drainase ini dari permukaan tanah ke bawah ini sekitar 40. Jadi air larut gitu ya. Nah, meskipun air tidak tergenang, kalau tidak larut tetap dia basah tanah itu. Karena ini termasuk tanah rawan air gitu ya, rawa gitu. Nah, kita bongkar gitu ya, kita tebang, kita bersihkan. Nah, nih. Nah, ini kacang panjang yang sebelah sana tuh 2 bedeng timun. Ini 1 bedeng itu sekitar panjangnya 100 meteran gitu ya. Yang ini. Kalau yang ini ya sekitar kurang lebih lah antara 70 meter gitu ya. 1 bedeng ini. Nah, coba lihat. Kacang panjang ini kalau 2 minggu udah kelihatan cantik gitu ya. Udah mulai melanjar, udah mulai dia naik. Lanjarannya cantik-cantik nih. Nah, ini yang pertumbuhannya ini 1 biji ini ya, 1 biji, yang ini 2 gitu kan. Nah, lanjarannya ini. Nah, coba lihat konstruksi turus ini, betul-betul kita dibikin bagus gitu ya, supaya kita tidak gonta-ganti. Sampai yang mamang alami, kalau cara kerja begini bisa sampai 7 atau 8 kali gitu ya nanam gitu. Nanti rencana habis kacang ini mau diperluas untuk menanam melon gitu ya. Nah, karena ini turusnya ini udah stabil, ndak goyang-goyang dia. Tuh, coba lihat begini. Nah, nanti yang agak panjang kita potong. Nah, macam begini potongnya dia untuk tajuk nanti lombok yang sebelah barat gitu ya. Baru nyemai kita nanam lombok ini. Sekarang harga lombok baru turun di Kalimantan ini di kilo 5 gitu ya. Di pasar itu bongkaran kita beli kemarin itu untuk di rumah makan harga 80.000. Sementara kemarin sebelum bulan puasa mulai tahun baru harga di atas 200. Kalimantan Timur lombok lumayan gitu ya. Coba lihat turusnya ini. Nah, terima kasih bapak-bapak yang sempat menonton. Jangan lupa beri dukungan, subscribe, and comment gitu ya. Nah, di sini kita di selang ada terong juga ini. Terong juga baru berusia 2 minggu ini. Karena 3 macam kita bareng gitu ya. Ini terong juga nggak di semai gitu nggak di polybag. Langsung kita bikin semaian, tumbuh sekitar udah 2 daun dipindah. Ini lombok ini sengaja nggak dikasih plastik atau dikasih mosa, biarkan terbuka gitu. Karena kalau terong ini kebal ya istilah kebal itu ndak kayak kacang atau timun, kena racun sedikit aja layu. Kalau terong lumayan lah agak kebal gitu. Nah, ini ya terus pertumbuhannya 2 minggu ini. Tuh, udah naik dia. Udah naik 2 minggu. Lebarnya 50 persegi nih. Nanam dari
dari pohon kacang panjang ini ya 50 persegi. Karena kacang panjang itu dia punya berbuah di atas gitu. Nggak apa-apa juga, terlalu rapat juga nggak apa-apa. Tergantung ya selera kita mau berapa gitu. Ya tapi yang memang biasa kerjakan 50 persegi gitu ya. Ke kiri 50, ke kanan 50 gitu, dari pohon ke pohon kacang panjang. Assalamualaikum yang sempat monitor, yang nonton, terima kasih dukungannya. Jangan lupa like and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.